Tapi ketika kita masuk ke politik, maka kebijakan-kebijakan yang kita lahirkan itu akan bisa ya dirasakan gitu ya oleh masyarakat ya lebih luas gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast PKS Muda Anti Politik Politik Club, karena politik itu aksi nyata, bukan sekedar nyari suara. Oke, terima kasih buat yang udah klik video ini dan nonton. Jangan lupa like ya guys. Oke. Pada kesempatan kali ini bersama saya Aisyah, kita akan menggali banyak hikmah. Ya, semoga kita menggali banyak hikmah kayak gitu ya. Dengan seorang ibu, seorang perempuan tangguh nih di parlemen. Ya, dengan bersama kita sudah ada Bu Tuti Alvita. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi Bu Tuti ini mantan gitu ya, mantan anggota Dewan Provinsi Banten selama 2 periode nih guys. Jadi banyak asam manis ya, asam manis yang bisa kita sama-sama nanti dengarkan seperti itu. Nah, sebelum kita lebih jauh, kalau saya lihat di CV gitu ya Bu ya, Ibu ini kan orang kelahiran Padang ya kalau nggak salah. Bukit Tinggi. Iya, Bukit Tinggi, mohon maaf Bukit Tinggi. Dan ya bukan orang Tangerang kayak gitu kan ya. Nah, boleh dong Bu sedikit ceritain sampai Ibu bisa ada di Tangerang kayak gitu. Mungkin kenapa kenapa alasannya kayak gitu. Ya, silakan Bu Tuti menyampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah saya di Tangerang itu sejak tahun 91. Jadi kalau sekarang dihitung udah 30 tahun ya. Iya. Ya, sudah sekitar 30 tahun. Jadi saya memang lahir di Sumatera Barat, di Bukit Tinggi, dan juga menempuh pendidikan sampai SMA itu di Bukit Tinggi dan di Padang. Jadi di Bukit Tinggi itu mulai dari SD sampai kelas 2, itu tanah kelahiran saya sekaligus juga asal orang tua saya. Nah, kemudian orang tua pindah ke Padang, saya ikut ke kota Padang. Jadi kadang-kadang orang nggak bisa membedakan mana Padang, mana Sumatera Barat ya. Sumatera Barat kan provinsi, kalau Padang itu ibu kota provinsi Sumatera Barat. Nah, sementara Bukit Tinggi itu kota yang jaraknya sekitar 90 km lah dari Padang. Jadi saya pindah dari Bukit Tinggi ke Padang. Kelas 2 SD, menyelesaikan SD, SMP, SMA ya di Kota Padang, dari SMA 2 Padang terakhir. Nah, kemudian zamannya saya itu ada istilahnya itu PMDK. Ya, penelusuran minat dan bakat ya. Jadi penerimaan mahasiswa jalur tanpa seleksi lah kira-kira begitu. Ya, jadi tahun 96 itu alhamdulillah saya diterima di UI. Ya, jalurnya PMDK, jadi tanpa tes ya, tanpa mengikuti tes di Fakultas Teknik ya, jurusan metalurgi. Ya, jadi ya itu jurusan yang metal. Ya, jurusan yang cukup ini ya. Ya, kita dari angkatan tahun 986 itu dari 103 itu hanya ada 13 perempuan. Satu kelas saya itu hanya ada 13 perempuan. Jadi sebagian besar temannya itu adalah anak laki ya, anak cowok gitu ya. Jadi itu pertama kali 86 itu kita UI masih ada di Salemba. Jadi fakultas tekniknya ada di Salemba. Nah, baru pindah ke Depok itu tahun 87 kalau saya nggak salah, 87 atau 88 gitu kita pindah ke Depok ya, sehingga tadinya tinggal di Jakarta, ikut nenek di Jakarta. Jadi setelah dari Padang, sebelum ke Tangerang itu di Jakarta dulu ya. Kemudian karena UI-nya pindah ke Depok, ya saya kos di Depok gitu sampai selesai di tahun 1991. Ya, jadi sekitar 5 tahun. Dan ini beberapa bulan sebelum selesai itu saya sudah berubah status. Menikah itu di tahun 91 di bulan April. Yaitu dalam masa-masa mempersiapkan skripsi lah gitu. Jadi April nikah, sidang sarjana itu Agustus. Agustus ya. Sudah ada PW halal ya berarti. Iya, itu. Nah, setelah
lulus karena sudah menikah, kemudian kebetulan suami tinggal di Jurangmangu, Pondok Aren. Nah, itu mulai pindah masuk Tangerang. Ketika itu kan masih kayaknya kota kabupaten tuh belum, Tangsel juga belum terpisah ya, masih jadi satu ya. Kota Tangerang itu tahun berapa ya? 93 kalau nggak salah ya. Tangsel dan kabupaten masih jadi satu. Jadi itu awal saya masuk di kota Tangerang karena kebetulan kita tinggal di kota Tangerang, di Kabupaten Tangerang ketika itu, belum menjadi Tangsel di Pondok Aren. Nah, setelah itu baru pindah-pindah rumah nih, deketin sekolah karena anak saya sekolah di SD-nya itu dia Sukriyah gitu. Nah, itu baru mulai tuh pindah ke Tangerang gitu. Jadi masuk kota Tangerang, punya KTP kota Tangerang itu tahun 2021. Ya, itu punya KTP, tapi mulai tinggal di Tangerang itu yang kota Tangerang ya, waktu itu saya tinggal di Sangiang tahun 2000. Ya, itu saya mulai pindah ke kota Tangerang sampai sekarang pindah di terakhir tahun 2002 saya pindah tinggal di Cipondoh. Iya. Berarti semenjak di Tangerang itu langsung beraktivitas dengan orang-orang PKS Tangerang kah atau? Iya. Jadi kalau kita tahu ya PKS kan sebelumnya PK ya. Iya. Nah, itu kan tahun 98 ya. Tahun 98. Nah, itu juga ketika tahun 98 ketika PK Partai Keadilan ketika itu baru deklarasi. Nah, saya sudah ikut bergabung di situ dan sudah ikut menjadi pengurus bidang kewanitaan di kantornya di veteran di sini nih. Sempat juga di sini di Hasyim Asy'ari juga ke situ, terus pindah ke ya itu sudah mulai bergabung dengan PK. Nah, kemudian ketika 2003 ya. 2003 ketika pendaftaran harus ya partai yang tidak lolos electoral threshold, PK berubah menjadi PKS gitu. Jadi kalau interaksi dengan dengan partai sejak pertama kali berdiri gitu. Bahkan ikut waktu deklarasi ya pendirian partai tahun 98 di lapangan Al-Azhar ketika itu di Kebayoran. Iya. Sudah lama ya berarti berkecimpung. Ya dari awal. Iya, betul. Iya. Nah, kalau kayaknya berkecimpung dengan partai itu kan politik kayak gitu ya Bu ya. Sedangkan Ibu kuliah jurusan teknik kayak gitu yang kayaknya nggak nyambung banget gitu kan. Gitu. Kenapa mau kayak gitu? Kenapa mau untuk berkecimpung di ranah politik ini? Wah, karena orang tua atau keluarga gitu. Iya. Jadi mungkin ini kali ya yang membedakan PKS sama dengan partai-partai lain ya. Kalau partai lain ya partai politik ansih gitu, betul-betul partai politik gitu ya. Sementara ketika PK maupun PKS sekarang, sebelum kemarin Munas kita berubah menjadi partai Islam, sebenarnya kan partai dakwah gitu. Jadi keterlibatan keseharian yang memang banyak dalam aktivitas dakwah, dan kemudian PK maupun PKS sekarang itu juga lebih banyak ya. Bahkan dulu kita menamakan diri sebagai partai dakwah ya, karena politik bagi kita tidak sekedar seperti mungkin bagi yang lain ya untuk semata-mata mencari kekuasaan. Politik bagi kita itu seperti dakwah ya, amar ma'ruf nahi munkar gitu ya, menyeru kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, itu politik dan itu adalah dakwah bagi kita. Jadi sebetulnya sangat terkait erat ya, antara politik dan dakwah itu sangat terkait erat. Nah, latar belakang saya karena pendidikan teknik, kemudian saya juga S2 dari akuntansi barangkali ya. Di tahun 2006 itu saya kuliah lagi, selesai tahun 2008 mengambil magister akuntansi. Ya, saya rasa partai politik itu harus diisi oleh orang-orang dari semua latar belakang ilmu. Ya nggak mungkin hanya orang sosial saja yang ada di situ, orang lulusan FISIP gitu ya. Kalau cuma sesuai dengan latar belakang ilmu, nanti orang FISIP aja yang jadi ikut di partai politik ya. Karena kan politik tidak hanya mengurus satu hal, tapi seluruh aspek kehidupan manusia gitu di. Betul. Ya. Jadi nggak ada ya Bu sebetulnya pembedaan politik dan agama itu sendiri ya di PKS ini kayak gitu istilahnya gitu, karena ya politik dan dakwah gitu. Iya, politik dan dakwah gitu, karena PKS nggak menganggap itu sebagai
suatu hal yang mutlak kayak gitu kan ya. Tapi itu jadi jalan gitu, iya sih Bu. Iya. Oke. Menarik sebetulnya bahas tentang apalagi Ibu sampai S2 sampai S3 juga belum. Oh, belum. Iya. Kemudian menjadi anggota dewan begitu kan ya. Itu dicalonkan atau mencalonkan gitu. Iya, jadi saya pertama kali itu dicalonkan itu tahun 2004. 2004 itu juga langsung untuk DPR RI. Oh. Jadi kalau yang lain pasti bertahap ya, dari kota, kemudian provinsi, baru kemudian ke pusat gitu. 2003 itu masuk calon di pemilihan tahun 2004 untuk DPR RI, untuk sama ya pemilihannya dengan sekarang ini, Tangerang Raya begitu ya. Itu awal saya pertama kali dicalonkan itu untuk pemilu 2004 ya. Karena kebetulan juga saat itu baru bergabung juga dengan kepengurusan DPD Kota Tangerang, ada di bidang kewanitaan, dan memang untuk mencari caleg gitu perempuan itu mungkin tidak mudah gitu. Jadi biasanya dicari dari pengurus gitu ya. Terus yang militan ya. Ya mungkin ya itu yang menentukan ini ya, pengurus partai ketika itu ya. Dan kita sebagai kader partai ya sami'na wa ta'na aja. Yang ini amanah ya harus dijalankan ya. Kalau boleh memilih mungkin banyak ibu-ibu yang nggak mau gitu ya. itu ininya ya, khasnya di PKS ya. Kalau yang lain tuh pada berlomba-lomba ingin dicalonkan ya. Kalau kita di PKS tuh saling mempersilahkan, saling mempersilahkan ya. Nggak ada satupun yang mengajukan diri gitu, mencalonkan diri, bukan berambisi ya. Semuanya itu ya amanah gitu. Berat nggak sih Bu jadi anggota dewan? Ya itu tadi saya cerita pertama kali 2004 untuk DPR RI. Ketika itu terpilih 2, Ustadz Jazuli sama Ustadz Zulkifli Mansyah yang untuk DPR RI. Nah kemudian 2009 habis 2004, 5 tahun 2009 ya dicalonkan lagi itu untuk provinsi. Nah ketika itu pencalonannya saya dapilnya Kota Tangerang, 13 kecamatan seluruh Kota Tangerang. Ya alhamdulillah ketika itu dari Kota Tangerang PKS bisa mengirimkan 2 wakilnya, Pak Hilmi Fuad dengan saya. Ya itu subhanallah ya, itu adalah sebuah amanah yang memang sangat berat ya, karena sebelumnya karena kita aktivitas dakwah nggak kebayang gitu loh menjadi politikus. Itu sebelumnya tuh nggak kebayang ya bisa ada di parlemen, itu juga nggak terbayangkan sebelumnya ya. Tapi ketika tahu bahwa dakwah itu akan lebih luas ketika kita masuk mendekati pusat kekuasaan gitu ya. Kalau hanya dakwah di masjid ya jamaah masjid saja yang bisa kita yang kita bisa lakukan amar ma'ruf nahi mungkarnya ya. Kalau dakwahnya di di majelis taklim, dakwahnya di perkantoran ya, sebelumnya saya juga aktif dakwah di perkantoran ya jamaah yang di depan kita saja gitu. Tapi ketika kita masuk ke politik, maka kebijakan-kebijakan yang kita lahirkan itu akan bisa ya dirasakan gitu ya oleh masyarakat ya, lebih luas gitu. Seperti itu. Nah ngomong-ngomong tentang kebermanfaatan nih Bu, yang menurut Ibu mungkin impactful kayak gitu ya, berdampak luas pada masyarakat yang sudah pernah Ibu lakukan kayak gitu, mungkin advokasi atau apa yang sudah Ibu lakukan kayak gitu Bu, yang bisa diceritakan? Iya, jadi tadi saya sampaikan ya, kalau dewan itu sebenarnya tupoksinya ya, tugas pokok dan fungsinya yang paling utama itu 3 ya, legislasi, bikin peraturan ya, peraturan daerah ya. Kalau di pusat itu bikin undang-undang, kalau di provinsi, di kota itu bikin perda, namanya peraturan daerah. Terus fungsi budgeting, anggaran ya, kita bersama-sama dengan pemerintah mau alokasikan APBD itu mau kita apain gitu ya, mau ditaruh di mana, mau didistribusikan di mana, mau digunakan untuk apa gitu. Sama controlling, pengawasan ya. Dewan itu, DPR itu tugasnya mengawasi kinerja dari eksekutif ya. Legislatif itu tugasnya mengawasi ya kinerja dari eksekutif. Jadi itu yang tugas pokok dan fungsi kita. Di samping tentunya
karena kita dipilih oleh masyarakat ya, tugas kita tentu adalah juga mengadvokasi ya masyarakat ya, apakah itu mereka konstituen yang dulu milik kita maupun yang bukan gitu ya, karena ternyata pada saat kita menjalankan peran sebagai anggota dewan mengadvokasi, justru lebih banyak juga orang-orang yang mungkin tadinya bukan pemilih PKS gitu, bukan tapi karena idola masyarakat yang menjadi kewajiban kita ya untuk melayani semua gitu. Jadi tidak sebatas dulu milih PKS nggak baru kita bantu gitu, nggak begitu juga. Jadi siapapun masyarakat yang membutuhkan, yang memungkinkan untuk kita advokasi, kita akan advokasi gitu ya. Kalau di provinsi dulu kita pernah ada program advokasi berupa rumah tidak layak huni ya, dari ada program dari pemerintah ya untuk memperbaiki ya rumah tidak layak huni, dan itu kita bisa bantu untuk masukkan aspirasinya kayak di Kota Tangerang ya, karena saya berasal dari Kota Tangerang, itu ada beberapa rumah gitu ya, karena ternyata Kota Tangerang judulnya kota tapi banyak ya, cukup banyak, apalagi di daerahnya Bais gitu ya. Itu ada beberapa ya rumah yang sempat kita advokasi yang masih mungkin berlantai tanah, ada yang cukup menyedihkan ya. Jadi atapnya itu yang nggak ada plafon, nggak ada apa ya, atapnya itu masih ya kalau hujan kehujanan gitu. Ya kalau hujan kehujanan gitu. Terus ada rumah yang nggak ada kamarnya itu nggak ada pintunya, nggak ada pembatasnya gitu ya, tidak ada MCK-nya di dalam rumahnya begitu. Itu masih ketika zamannya saya itu masih cukup banyak gitu ya di Kota Tangerang, dan mungkin Kota Tangerang sendiri punya program itu ya, tapi kita di provinsi ikut membantu lah ya. Di Tangerang mungkin kota juga punya program, kita ikut membantu, dan Masya Allah ya cukup membuat masyarakat tersentuh ya, nggak kebayang. Kalau di TV dulu kan ada tuh ya bedah rumah gitu. Kalau ini judulnya bukan bedah rumah ya. Kalau bedah rumah kan semua ditanggung ya. Kalau RTLH ini kita hanya boleh untuk material, sementara kalau untuk pengerjaannya itu harus gotong royong dari masyarakat gitu. Kalau bedah rumah kan semuanya jadi gitu ditanggung gitu. Jadi itu Masya Allah ya cukup banyak masyarakat di Kota Tangerang yang kita advokasi ya terkait dengan rumah yang memang tidak layak huni gitu. Iya. Selain itu misalnya ya setelah advokasi kayak gitu ya, penjagaan ya, atau mungkin komunikasinya lagi dengan warga itu kayak gimana Bu setelah advokasi? Iya, jadi waktu pengajuan kita biasanya kerjasama dengan struktur setempat ya, dengan DPC, dengan Depera setempat gitu. Jadi mereka yang membantu menunjukkan di sini loh di daerah saya nih yang perlu dibantu gitu. Jadi saya nggak jalan-jalan sendiri gitu ya. Jadi ketika misalnya proses ya pengerjaan rumah, ada yang bantu monitor gitu, selesai pengerjaan rumah, komunikasi, interaksi dengan warga yang kita dibantu oleh teman-teman dari pengurus cabang, pengurus ranting, kader setempat gitu yang yang mereka terus menjalin komunikasi ya, terus berinteraksi lah ya. Sekali kita juga datang gitu ya, karena kan nggak mungkin juga sering gitu dengan kesibukan yang kantornya juga cukup jauh. Kalau untuk provinsi kantornya di Serang. Ya walaupun itu hanya bukan sekedar ya maksudnya rumah yang tempat tinggal gitu kan ya Bu ya. Ya alhamdulillah ya gitu kan, ketika ada yang memang care gitu dengan kesejahteraan masyarakat ya terlaksana kayak gitu kan ya Bu ya. Jadi ya keberadaan kita kayak gitu nih ya, orang-orang baik lah istilahnya ya gitu lah sih Bu. Di parlemen itu sangat dibutuhkan banget kayak gitu kan ya Bu ya. Ya itu mungkin salah satu contoh saja barangkali. Ada juga kita pernah advokasi juga bantuan untuk sumber air gitu ya di daerah sini di Cikokol, ada kawasan kawasan kampung yang mereka tidak punya sumber air gitu. Kita coba advokasi dan alhamdulillah waktu itu dapat bantuan hibah ya, sehingga punya sumber air, bisa ada buat MCK di sana gitu. Itu masih ada juga di Kota Tangerang. Ya MCK gitu juga ada kita coba advokasi gitu. Seperti itu. Jadi bukan cuma Papua yang sumber air jauh ya Bu. Ternyata di Tangerang juga gitu. Oke. Nah kalau membahas tentang
pencalonan kepala daerah ini ya gitu nih, setelah di launching kayak gitu Bacakada ini bakal calon kepala daerah, apa namanya, mungkin istilahnya ibu seberapa pede gitu ya atau kayak apa hal-hal baik yang ingin ibu bangun kayak gitu di Tangerang kayak gitu. Iya. Ya kalau cerita Bacakada ya, mungkin ini keunikan PKS ya, beda dengan partai lain ya. Kalau partai lain kan siapa yang berminat dia datang ke partai, kemudian mendaftar, melamar barangkali ya. Kalau di PKS sendiri sangat unik gitu ya. Jadi sekarang setelah ditetapkan 3 Bacakada ini, nggak ada satupun di antara kita bertiga ini yang mengajukan diri, bahkan saling udah studi ilmiah aja, udah patenku aja gitu. Jadi saling apa namanya ya, karena memang ini amanah yang sangat berat gitu ya. Prosesnya sekarang kan masih Bacakada ya, artinya masih bakal calon ya, karena masih panjang juga ya, November 2024 masih 3 tahun lagi gitu. Ya jadi ini ya kita terima sebagai amanah gitu ya, karena ya saya yakin ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya Allah nggak akan membebani kecuali sesuai dengan kemampuan ya seorang hamba gitu ya. Kalau boleh menolak ya pasti pada nolak gitu. Ya tapi ketika ini setelah mungkin ya prosesnya kan tidak singkat dari DPD memutuskan Bacakada itu, prosesnya sangat panjang gitu ya, mungkin sudah dikaji sebagai sangat dalam barangkali ya, sudah konsultasi juga barangkali ya dengan DPWK, dengan DPPK gitu ya, sehingga kemudian DPD menetapkan 3 Bacakada ini, dan ya kita mungkin tidak bisa menolak gitu ya. Ya kita terima ini amanah ya, mudah-mudahan dengan penetapan Bacakada ini maka apa namanya ya, kinerja dari kader-kader PKS itu akan jauh lebih terlihat gitu ya. Dan kita juga bisa lebih fokus lagi mempersiapkan ya, karena selama ini mungkin ketika ada pilkada dadakan gitu loh untuk yang akan jadi calon wali kotanya itu tiba-tiba aja muncul nama ini, tiba-tiba aja muncul nama itu ya, atau mungkin incumbent yang memang sudah berkuasa dan ingin melanjutkan kepada periode berikutnya gitu. Nah, ketika kita PKS memiliki apa namanya kebijakan untuk Bacakada dini ini masih 3 tahun lagi ya, mudah-mudahan kita juga akan bisa lebih melihat apa sih persoalan yang paling mendasar di Kota Tangerang yang harus kita perbaiki lagi ke depan ya. Sekarang sudah baik misalnya, yang bisa lebih baik lagi apa di bidang pendidikan, yang kesehatannya, infrastrukturnya, ekonominya, kesejahteraan masyarakat secara umum. Nah, kita akan lebih bisa banyak turun ke masyarakat, bisa lebih banyak menyerap juga aspirasi masyarakat. Sehingga ketika seandainya Allah amanahkan PKS yang akan memimpin Kota Tangerang, siapapun itu di antara kita bertiga gitu misalnya, ya mungkin kita sudah lebih siap gitu ya, sudah lebih paham betul ya permasalahan yang ada di Kota Tangerang gitu. Kita bisa mempersiapkannya jauh lebih panjang gitu, seperti itu. Jadi nggak ada, kalau di PKS tuh nggak ada kayak tergiur dengan gaji gitu ya nggak sih Bu? Emang gede ya? Gede kan sih? Iya. Enggak juga ya? Ya kita nggak pernah memikirkan sampai ke situ ya, misalnya ketika diberikan amanah, oh nanti gajinya gede gitu, nggak ke situ, karena Masya Allah ya, ketika dapat amanah itu ya kita berusaha apa yang menjadi ya, yang menjadi kewajiban kita itu betul-betul kita kembalikan lagi kepada masyarakat gitu ya. Jadi bagi PKS mungkin ya, apakah menjadi anggota dewan atau sudah ada satu ya di Banten ini, kita punya wakil wali kota di Cilegon ya, Pak Sanuji, yang tadinya Pak Sanuji Pentamarta, sekarang wakil wali kota Cilegon. Beliau itu teman saya 10 tahun di Provinsi Banten gitu, jadi sangat dekat, dan ya hampir 10 tahun juga sama-sama kita di pimpinan fraksi ketika itu ya. Jadi saya di periode pertama itu sekretaris fraksi, di periode kedua juga 5 tahun itu sekretaris fraksi gitu, dan pimpinan itu di situ juga ada Pak Sanuji selalu, kita selalu bersama-sama, jadi cukup dekat gitu ya. Kita bisa banyak belajar lah dari pecah telurnya PKS gitu ya, berhasil mengantarkan seorang kader untuk menjadi pimpinan atau wakil kepala daerah gitu ya. Bisa mungkin ya diikuti bagaimana perjalanan Pak Sanusi sejak dilantik Februari sampai dengan September gitu ya. Jadi memang tugas kita adalah bagaimana menjalankan ya amanah yang diberikan oleh rakyat ya, berusaha memberikan kesejahteraan yang lebih baik ya, berusaha membuat ya, kalau di Kota Tangerang misalnya
ya Kota Tangerang bisa menjadi lebih baik, lebih maju ya. Kalau indikator pembangunan itu kan bisa jadi IPM ya, indeks pembangunan manusia ya, indeks kesehatannya, indeks pendidikannya, indeks juga ya, itu dilihat dari sana gitu ya. Kemudian juga pertumbuhan ekonominya seperti apa gitu. Apalagi ya Kota Tangerang nih ya mepet-mepet Jakarta ya, gitu berbatasan kan ya, dengan Jakarta. Banyak problematikanya juga kayak gitu kan ya Bu ya. Iya. Kita ya daerah perbatasan dengan Jakarta, Jabodetabek gitu. Iya. Jadi kalau tadi dengar ceritanya Bu Tuti gitu ya, sebetulnya banyak pengalaman yang sih Bu, saya dengar aja kayak itu bukan pekerjaan 1 atau 2 hari yang untuk mengurus daerah kayak gitu kan ya, harus ya memang orang-orang yang berpengalaman dan paham kayak gitu situasinya kayak gitu kan ya Bu. Nah, kalau dari sepenglihatan Ibu gitu ya, atau ya tadi ada yang advokasi yang sudah Ibu kerjakan atau yang sudah dilakukan kayak gitu, kalau di bidang misalnya di bidang kesehatan kayak gitu, ada cerita apa gitu nggak sih Bu? Ya, kalau di bidang kesehatan ya kita banyak sih ditelepon, dihubungi, dimintain bantuan ya. Kalau Kota Tangerang sebetulnya sudah jauh lebih baik ya. Dulu sebelum ada BPJS ya, ada kartu multiguna ya, bisa ini lebih baik, tapi tetap saja ya yang seringkali itu terkait dengan misalnya ruang ICU yang terbatas gitu ya. Seringkali ketika ada yang membutuhkan ruang ICU penuh gitu. Kadang-kadang itu meminta bantuan gitu ya dari anggota dewan untuk bisa mengadvokasi ya supaya bisa mendapatkan mendapatkan perawatan kesehatan yang lebih cepat gitu ya Nah, ini juga menjadi satu hal yang barangkali ya untuk pembangunan ke depan mungkin kita perlu ya untuk rumah sakit pemerintah khususnya ya menambah bed di ruang ICU itu sangat penting dan memang biayanya tidak murah itu. Ya karena tidak sebatas membangun ruangan, menyediakan bed ya, menyediakan ventilator yang harganya juga Masya Allah ya. Tidak sebatas itu, juga harus menyiapkan SDM perawat ruang ICU itu berbeda dengan ruang perawatan biasa gitu. Memang itu Masya Allah itu harus menjadi perhatian kita, karena sampai saat ini ya saya juga punya pengalaman ya ketika besan saya meninggal ketika tahun lalu itu karena memang nggak dapat ruang ICU. Ya, jadi sedih banget gitu ya. Di rumah sakit pemerintah penuh, di swasta semuanya juga penuh ruang ICU ya, sehingga tidak tertolong gitu. Jadi saya rasa ini ruang ICU ini suatu hal yang sangat mendesak ya untuk kita tambah ya, karena apalagi kondisi pandemi ya yang masih berlanjut, yang kita nggak tahu nih sampai kapan akan selesainya gitu. Ada advokasi lain juga yang mungkin cukup berkesan ya bagi saya ya, ketika ada permintaan bantuan ya, tapi bukan dari Kota Tangerang yang menjadi daerah pemilihan saya ya, tapi dari warga Serang ya, dari warga Kabupaten Serang gitu ya. Itu karena kebetulan saya di provinsi, dan kita provinsi punya satu RSUD ya, RSUD Banten yang alhamdulillah dulu kita juga ikut dalam proses pendirian rumah sakit ya. Karena saya di Komisi 5 itu kita betul-betul sangat mendukung ya pendirian rumah sakit ya, sangat kita kawal ya sampai kemudian alhamdulillah di masa jabatan kita itu sudah bisa berjalan ya, sudah bisa beroperasi ya. Dan ketika itu ada yang minta bantu karena kanker ya, kondisinya sudah cukup parah gitu ya, dan sulit mungkin ya mendapatkan perawatan kalau harus berbiaya sendiri gitu ya, berbiaya sendiri ya, sehingga ketika itu minta bantuan dan alhamdulillah bisa kita advokasi, kita komunikasi dengan Dirut ya, RSUD Banten, dan alhamdulillah bisa ditangani gitu ya, di dioperasi di rumah sakit RSUD Banten ketika itu, dan operasinya cukup berhasil ketika itu. Nah ya namanya perjuangan pembelaan kepada rakyat tentu nggak mungkin kita milih-milih, bukan orang Tangerang jangan kesini gitu ya. Ya siapapun yang kira-kira bisa kita bantu walaupun bukan dari Kota Tangerang ya, kita akan ini karena masalah kemanusiaan ya, kita nggak mungkin milih-milih ya. Sama juga seandainya nanti PKS mungkin ya, PKS
Allah takdirkan memimpin kota Tangerang, ya kita juga nggak akan memilih-milih bahwa yang kita bantu hanya yang dulu milih PKS gitu. Yang kita bantu hanya yang beragama Islam, ya enggak, seluruh masyarakat itu harus kita bantu. Ya demikian juga ketika di provinsi, karena status anggota Dewan Provinsi, ya seluruh masyarakat se-Banten itu kita coba advokasi, ya, tapi tentu lebih banyak yang berasal dari dapil kita. Nah, hal yang berkesan dari advokasi ini bagi saya adalah tahun 2017 atau 2018 saya lupa itu ya, terkait dengan bantuan untuk bisa operasi kanker di RSUD Banten. Nah, di 2018 ketika saya dapat amanah menjadi caleg untuk DPR RI, itu kan dapilnya juga Tangerang Raya ya. Kemudian ada yang ngontak saya lagi, menjelaskan bahwa Bu, saya anaknya Ibu Fulanah yang dulu Ibu tolong gitu ya, saya tinggal di Tangerang gitu. Ya, dan subhanallah ya kita ketika itu kan tanpa pamrih ya, maksudnya ya bantu aja gitu ya. Tapi kemudian Allah beri balasan ya, Bapak ini kemudian ikut membantu membesarkan PKS ya, ikut mensosialisasikan PKS di Tangerang, padahal kita dulu bantunya itu di Serang gitu ya. Jadi apa itu namanya ada impact yang sesuatu yang tidak kita bayangkan, ya Allah yang mengatur seperti itu. Ya, tidak itu saja, pernah juga di daerah Pandeglang juga ya, walaupun itu bukan dapil saya. Ya mudah-mudahan ini adalah bentuk amal-amal soleh yang kita lakukan ya, bahwa kita tidak memilih ya, tidak tidak mengkotak-kotakan ya ketika melakukan pelayanan kepada masyarakat ya, seperti itu ya. Nah, kalau tadi itu yang mungkin merefleksikan apa yang sudah Ibu alami sendiri kayak gitu kan ya, di provinsi kayak gitu. Kalau menurut Ibu kayak gitu ya, sebetulnya yang dibutuhkan seorang kepala daerah tuh yang Ibu miliki kayak gitu ya, yang maksudnya yang mungkin Ibu miliki itu yang seperti apa sih Bu? Idealnya mungkin. Iya. Yang menjadi kepala daerah itu berat ya. Ya jelas bukan sebuah amanah yang ringan gitu ya, karena ya pemimpin itu pemimpin yang adil itu nanti akan mendapatkan naungan Allah nanti ya di hari kiamat. Tapi bisa jadi ketika dia tidak berlaku adil, tidak amanah, ya pemimpin itu bisa kakinya setengah di neraka, setengah lagi di surga gitu. Jadi Masya Allah, ini adalah amanah yang berat gitu ya, dan membutuhkan sekali ya dukungan juga dari berbagai macam pihak dan kalangan ya. Nggak mungkin seorang kepala daerah itu dia kerja sendiri, itu nggak mungkin gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan bekal ya selama 10 tahun menjadi anggota dewan, ya ikut dalam pembahasan peraturan-peraturan daerah ya. Di awal saya menjadi anggota dewan 2009, baru aja dilantik berapa bulan, kemudian diminta untuk menjadi pimpinan untuk pansus RPJPD ketika itu ya, rencana pembangunan jangka panjang daerah. Itu adalah rencana pembangunan untuk 20 tahun ya. Dan dia biasanya ngikutin RPJPN ya, nasional 2005 sampai 2025. Walaupun kita bikinnya di 2009 sampai 2010 ketika itu. Nah, itu di situ kita banyak belajar lah gitu ya, dengan kondisi Banten yang baru merdeka istilahnya yang baru berpisah dari Jawa Barat tahun 2000, baru bikin RPJPD baru sekarang ya, kita bisa melihat basis awal Banten ini datanya seperti ini ya. Angka kemiskinannya, IPM-nya juga masih rendah, usia harapan hidupnya juga baru 66 tahun ya harapan hidup di Banten ya. Untuk rata-rata lama sekolah baru 8,1 tahun, artinya kelas 3 SMP baru naik ya, kalau 9 tahun kan lulus ya. Kelas 3 baru naik udah putus sekolah. Itu rata lama sekolah di Banten itu baru 8, gitu, belum mencapai 9. Jadi wajar 9 tahun itu belum tercapai. Jadi belum kondisi infrastruktur, kondisi jalan, ya ketimpangan utara selatan di Banten gitu ya, Tangerang sama Lebak jauh gitu ya kondisinya gitu, Tangerang sama Pandeglang jauh mungkin seperti itu. Jadi ketika dapat amanah itu ya kita jadi banyak belajar tentang Banten seperti ini gitu ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan, dan tentu kita banyak juga belajar dari provinsi-provinsi yang ada ya, yang lebih maju, yang lebih baik gitu ya.
Ya itu pengalaman yang cukup ya menjadi modal bagi kita ya. Oh, ini masalah yang ada. Kemudian selama 10 tahun berjalan ya menjadi anggota dewan juga, ya kita sudah ikut ya berpartisipasi dalam mengalokasikan anggaran pendidikan, kesehatan ya, semuanya ya terkait dengan kesejahteraan rakyat ya. Saya satu yang saya sampai sekarang tuh masih ingat ya, ketika di Badan Anggaran tahun 2014 ketika itu ya, Banten itu belum pernah menganggarkan Bosda ketika itu, bos daerah. Jadi dari pusat kita dapat bos, dari kota Tangerang juga sudah ada Bosda, provinsi nggak ada. Jadi kan kosong tuh tengah-tengah. Nah itu saya mencoba berjuang ya untuk memasukkan anggaran Bosda di APBD untuk 2015 ya, kita bahasnya di 2014. Nah itu ternyata berat gitu, nggak mudah gitu, karena kan anggaran yang ada harus kita bagi-bagi gitu untuk berbagai macam bidang gitu ya. Ya perjuangan itu nggak banyak yang dukung ketika itu, jadi nggak nyampe 10 orang yang mendukung gitu. Jadi akhirnya ya kalah suara kita. Jadi Bosda di tahun 2014 itu belum bisa kita realisasikan, karena ya saya sudah berjuang berusaha supaya beban pendidikan masyarakat itu bisa menjadi lebih ringan gitu, dengan adanya bantuan juga dari provinsi, tidak hanya dari BOS pusat dan dari Bosda kota kabupaten yang sudah ada beberapa yang sudah ada Bosda. Itu Masya Allah gitu, anggaran itu berebut gitu loh, si masing-masing pasti ingin diprioritaskan gitu. Ya masing-masing yang pendidikan mungkin Bu jangan ini dulu, kita di sini dulu mungkin ya, bangun sekolah baru, ruang kelas baru, atau pengadaan lahan atau apa begitu ya. Ya itulah bagaimana kita mencoba mana sih yang paling prioritas yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat. Nah itu mudah-mudahan ya dengan modal pengalaman ya selama 10 tahun menjadi amanah ya, menjadi wakil rakyat, bisalah menjadi modal kita untuk membangun ya. Kalau misalnya PKS diberi amanah oleh Allah, ditakdirkan memimpin kota Tangerang, ya mudah-mudahan ya bisa langkah-langkah yang lebih baik ke depan gitu ya, bisa kita lakukan lagi. Nah kalau misalnya jadi nih Bu, kalau jadi ini istilahnya janji mungkin ya, yang sudah terpikirkan mungkin Bu ya untuk kader PKS khususnya, kemudian masyarakat kota Tangerang secara umum tuh, kalau dari Ibu tuh apa sih Bu? Kalau janji ya kita memang tidak biasa berjanji, apalagi janjinya sifatnya materi ya, atau ya untuk kader ya, ya saya rasa mungkin ya kalau teman-teman dari kader PKS paham ya bahwa ketika misalnya kita mendapat amanah memimpin ya, siapapun itu ya, nggak mesti saya ya Pak Kami, mudah-mudahan nanti Pak Hilmi atau Pak Tengku atau siapapun di antara kita bertiga, yang kita janjikan adalah ketika kita mendapat amanah itu berarti kerja pelayanan kepada masyarakat itu akan lebih luas bisa kita lakukan, dan itu bisa melibatkan seluruh kader. Dan kalau sekarang kalau apa-apa kan kita urunan gitu ya, kalau ada apa-apa masih tergantung kepada donatur gitu ya. Tapi ketika kita pengambil kebijakan sebagai eksekutif, kita bisa langsung masukkan itu di APBD, dan itu Masya Allah ya. Sehingga ketika kader bergerak di lapangan, karena kader PKS ini kan nggak pernah bisa diam ya, ada saja yang dilakukan ya untuk membantu masyarakat, membela masyarakat, melakukan pemberdayaan di masyarakat. Nah itu kita bisa lakukan itu ya, kita alokasikan lewat APBD begitu. Ya ini Insya Allah kerjasama kita, kalau Allah takdirkan ya PKS memimpin juga sekaligus kader-kader akan banyak terlibat gitu, jadi amal solehnya juga makin banyak gitu. Jadi nggak pernah ada janji materi atau janji apa gitu ya, janji untuk makin sama-sama lah bergandengan tangan memperbanyak amal soleh gitu ya, karena banyak hal yang bisa lebih yang bisa kita lakukan ya, kemanfaatan, pembelaan, pemberdayaan untuk masyarakat gitu. Masya Allah. Gimana guys? Seru ya. Aku sih sebenarnya kayak banyak penasaran juga tentang personal beauty. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol banyak lagi. Masih banyak waktu nih kan Bu ya. Masih banyak waktu, kita bisa gali lebih banyak lagi. Dan semoga jadi penasaran gitu ya. Jadi penasaran dengan calon-calon dari PKS kayak gitu kan ya. Karena
sekompeten ini ya kalau aku lihatnya kayak gitu. Jadi semoga teman-teman jadi penasaran kayak gitu kan, jadi kepo-kepo gitu Bu. Jadi bisa ngeliat kinerjanya yang sebetulnya bekerja itu siapa ya, gitu lah intinya. Jadi ya mungkin kita bisa sambung lagi nanti obrolan-obrolannya lain waktu. Ya, terima kasih buat Bu Tuti, sehat-sehat selalu. Sama-sama, ya Mbak Is juga sehat selalu. Ya, ya, terima kasih teman-teman buat yang udah nonton dan mendengarkan. Sehat-sehat juga kalian. Jangan lupa di like dan di subscribe. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.